Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, jumpa lagi dengan Bu Cucu di pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran 4. Anak-anak, di masa pandemi ini tetap menjaga prokes, yaitu 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu membaca teks yang ada di buku tema halaman 70 dan 71. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung, atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Setelah membaca teks, ayo kita menjawab pertanyaannya yang ada di halaman 71 juga. 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. 2. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang memangsa hewan kecil kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. 3. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. 4. Mengapa harimau masuk ke desa? Harimau masuk ke desa untuk mencari makan. Karena di hutan, makanannya sudah tidak tersedia. 5. Setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Mengapa? Tidak setuju, karena hutan sebagai habitat hewan-hewan sehingga tidak boleh dirusak. 6. Apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Jelaskan. Ya, warga melanggar hak hewan untuk mendapatkan makanannya di hutan tempatnya tinggal. 7. Apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Jelaskan. Iya, karena warga sekitar juga berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung kehidupan. Dengan adanya hutan, warga tidak kekurangan air bersih. Namun ketika hutan gundul, air sulit ditemukan. 8. Jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Sebaiknya sebagai warga harus menjaga kelestarian hutan. Jika ingin memanfaatkan hutan, harus dilakukan dengan cara yang bijak. 9. Apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam. Salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga akan dialami oleh warga. Selanjutnya,
mata pelajaran PPKN, yaitu hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan. Mata pelajaran PPKN kita akan langsung mengisi tabel yang ada di buku tema 3 halaman 71 dan 72, yaitu beberapa orang yang berburu hewan liar dengan beberapa alasan. Beberapa orang berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Alasan yang pertama adalah dijadikan pakaian. Bagaimana, setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju, karena membuat pakaian dari kulit hewan mengganggu kelestarian hewan. Kemudian, alasannya adalah sebagai pemburu. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju, karena memburu dapat mengakibatkan hewan punah. Kemudian alasan yang berikutnya digunakan dalam kegiatan upacara adat. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Jelaskan. Tidak setuju, karena memanfaatkan bulu hewan dapat mengancam kelestarian hewan. Dampak bagi lingkungan ketika dijadikan pakaian mengakibatkan banyak perburuan liar. Kemudian dampak bagi lingkungan jika sebagai pemburu banyak hewan mati dan keseimbangan alam terganggu. Dampak bagi lingkungan ketika digunakan pada upacara adat, banyak hewan mati karena dimanfaatkan bagian tubuhnya. Dampak bagi orang lain, dengan memakai baju dari kulit hewan berarti merampas hak orang lain. Kemudian dampak sebagai pemburu, dengan memburu hewan merampas hak orang lain. Kemudian dampak bagi orang lain ketika digunakan pada kegiatan upacara adat, dengan menggunakan bulu pada upacara adat melanggar hak warga lain. Apakah perburuan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Iya, karena orang lain juga berhak menikmati keragaman hewani. Ini untuk alasan dijadikan pakaian ya. Kemudian untuk alasan pemburu, iya, karena orang lain juga berhak merasakan keseimbangan alam. Kemudian digunakan kegiatan upacara adat, iya, karena warga yang lain juga berhak mendapatkan keindahan dari bulu burung tersebut. Nah, tulislah saranmu. Untuk alasan dijadikan pakaian, sebaiknya membuat pakaian dengan bahan yang lain saja, misalnya bahan sintetis. Untuk alasan pemburu, sebaiknya hewan jangan diburu untuk alasan apapun. Dan untuk alasan digunakan pada kegiatan upacara adat, sebaiknya hiasan pada upacara adat dapat menggunakan bahan yang lain. Nah, selesai sudah pembelajaran kali ini. Kita berjumpa lagi di lain waktu.